Radio for Young Muslim Generation. Halo insan muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti gimana nih kabarnya insan muda semua? Semoga sehat selalu ya. Dan juga semoga tetap semangat, lebih semangat lagi untuk bisa menjalankan aktivitas di bulan Ramadan ini. Nah, sebelum memulai acara pada siang hari ini, saya izin memperkenalkan diri karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Qurratul Hasanah dari program tercinta kita, program Sufada Corner, talk show yang menginspirasi. Nah, pada hari ini kita akan mengupas tuntas nih tentang bagaimana sih cara kita untuk memaksimalkan aktivitas di bulan suci Ramadan. Dan saya juga tidak sendiri nih, saya ditemani sama narasumber kita yang sangat menginspirasi dan sangat memotivasi kita nih. Halo Kak Nasih, apa kabar? Iya, halo. Alhamdulillah, baik. Oke, tapi sebelumnya izin saya membacakan nih pengalaman dan juga pencapaian dari Kak Nasih sendiri nih. Nah, Kak Nasih sendiri merupakan Direktur Umum Internasional Seminar Culture Parade UINSA dan juga sebagai Tim Sosial Content of East AI Collab International, dan juga pencapaiannya itu sebagai penulis terbaik esai santri Hari Santri Nasional oleh PCNU Taiwan, juara 3 LKTI mahasiswa tingkat nasional di Universitas Pancasila Jakarta, juara 1 kompetisi retorika mahasiswa tingkat nasional di UIN Tulung Agung, dan juga sebagai juara umum Duta Santri Nasional 2023. Wah, gimana nih Kak perasaan Kakak setelah meraih prestasi ini sebagai juara umum Duta Santri Nasional 2023? Pasti ada perbedaan nih dari sebelum jadi Duta Santri dan setelah jadi Duta Santri itu seperti apa? Iya, boleh langsung dijawab ya? Silakan. Untuk perasaannya sendiri ya pastinya kita bersyukur dan juga banggalah, intinya sudah berjuang, tapi pastinya kebetulan ini bukanlah upaya saya sendiri gitu loh, melainkan ini murni pemberian kebetulan dari Tuhan gitu yang direzekikan kepada saya, dan tentunya dari dorongan orang-orang hebat di sekitar saya, termasuk orang tua saya, ayah dan ibu, kemudian guru-guru saya baik di pondok, kemudian di kampus gitu, kemudian di sekolah-sekolah dulu, dan juga teman-teman serta sahabat yang ada di sekitar saya gitu. Perasaannya ya alhamdulillah begitu, karena ternyata banyak orang-orang di luar sana yang saya belum mengenal sebelumnya, kemudian kita bisa membangun relasi di dalamnya, sehingga mau tidak mau ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang hebat, maka secara tidak langsung kita sudah menjadikan diri kita untuk menjadi hebat juga, seperti itu. Waduh, juga banyak relasi ya Kak ya tentunya Iya, di Duta Nasional ini ya Kak ya. Dan juga pasti ada perbedaan yang mengenai kegiatan sebelum jadi Duta dan setelah jadi Duta, itu apa aja sih Kak? Waduh, ini kayak interogasi ya. Untuk perbedaan kegiatannya memang sebenarnya tidak jauh beda, cuman memang kebetulan ada beberapa lah kegiatan-kegiatan yang memang kemudian melibatkan untuk saya hadir di dalamnya gitu. Ya termasuk ini dalam podcast ini, Sufada Corner ya. Yang pada kesempatan ini luar biasa saya bertemu dengan Anda di kesempatan ini. Dan memang adalah beberapa mungkin kajian-kajian gitu terkait dengan dakwah gitu yang kemudian saya dilibatkan di dalamnya, dan itu tidak lepas dari peranan ketika saya sudah mengikuti proses di Duta Santri Nasional begitu, karena memang sebelumnya saya cukup tertutup begitu dengan hal-hal dunia seperti pigeon dan lain sebagainya, tapi kemudian di Duta Santri Nasional selain saya mendapatkan pengalaman dan juga relasi, saya tentunya mendapatkan banyak hal di mana itu belum pernah saya temui sebelumnya begitu. Jadi baru saya dapatkan ketika saya sudah bergabung di Duta Santri Nasional, termasuk dengan meluasnya relasi yang kemudian mengantarkan saya hingga sampai di detik ini, kemudian bisa mengenal banyak orang, bisa mengenal banyak instansi begitu, kemudian juga mengenal orang-orang hebat tentunya, tokoh-tokoh hebat di negeri ini begitu. Wow, bagus banget ya. Dan jadi Duta Santri itu juga kegiatan yang bernilai positif ya Kak ya? Pastinya, insya Allah. Masya Allah. Dan juga saya mau nanya nih Kak tentang perasaan Kakak selama di bulan Ramadan itu kayak gimana menyambut bulan Ramadan seperti itu? Iya, perasaannya gimana sih menyambut bulan suci Ramadan? Ini saya kira sebagai seorang muslim pada dasarnya memang ya kita memiliki perasaan yang sama, yaitu haru dan juga bahagia. Karena bagaimanapun salah satu doa yang pasti dilangitkan oleh teman-teman umat muslim ya, termasuk juga teman-teman muda, teman-teman Gen Z, ini kan pendengarnya Gen Z semua ya, itu pasti salah satu doa kita adalah untuk dipertemukan
di bulan Ramadan berikutnya. Setiap tahun pasti seperti itu doanya. Dan itu tidak terkecuali dengan saya sendiri. Pastinya kita memiliki rasa bangga lah. Ada secuil atau setitik di dalam hati kita yang menginginkan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Apalagi dalam sebuah riwayat hadis di kitab Duratun Nasihin, itu Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya barang siapa yang berbahagia untuk menyambut bulan suci Ramadan, maka ia akan diharamkan untuk disentuh oleh api neraka. Terlepas dari hadis tersebut adalah hadis dhaif atau bagaimanapun, tapi ketika kita gunakan sebagai pemicu sebuah kebaikan, maka pastinya kita sebagai umat muslim menginginkan menanamkan rasa bahagia ketika kita menyambut bulan suci Ramadan. Dan itulah yang saya lakukan hingga hari ini dan mungkin juga teman-teman semuanya. Baik, dan semoga kita bisa bertemu kembali Amin. di Ramadan selanjutnya ya Kak ya. Baik, setelah itu pertanyaan saya ini, bagaimana sih Kak cara kita memaksimalkan nih aktivitas di bulan suci Ramadan, apalagi kita kan sebagai mahasiswa nih Kak. Pastinya kalau misalnya, pasti beda dong Kak, puasa sama nggak puasa, pasti lebih puasa itu lebih lemes gitu. Pasti nyangkanya orang-orang puasa ini, aduh mending kita tidur aja, padahal kita mahasiswa kan harus produktif nih Kak. Betul sekali. Iya. Iya, memang ini pertanyaan menarik ya, bagaimana memaksimalkan kita dalam menyambut atau mungkin ketika kita datang di bulan suci Ramadan begitu. Memang ada dalam satu hadis yang mungkin atau makalah ya yang pernah kita dengarkan bahwasanya naum shaim ibadah atau tidurnya orang-orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Namun kemudian kita tidak bisa mengambil dari satu sisi bahwasanya oh berarti demikian kita mah puasanya tidur-tidur aja gitu, toh juga dapat pahala gitu. Ya itu memang benar, tidak disalahkan. Tapi kemudian ada catatannya di situ bahwasanya kenapa tidur itu dinilaikan ibadah? Ya karena ketika dengan kita tidur maka secara tidak langsung kita itu menghindari maksiat-maksiat yang akan kita lakukan, sehingga berpotensi untuk menghilangkan dari pahala puasa kita itu tadi. Tapi kemudian bukan berarti kemudian kita pasrah untuk sehari-hari hanya kita gunakan untuk tidur saja. Mulai dari ba'da sahur misalkan, setelah sholat subuh kemudian kita tidur, menjelang duhur kita bangun sholat kita tidur, sampai asar kita sholat tidur. Nah bukan seperti itu, karena sesungguhnya ketika kita hanya tidur-tiduran selama di bulan suci Ramadan itu niscaya kita bisa dibilang sebagai orang-orang yang merugi begitu, karena banyak sekali keutamaan-keutamaan dalam bulan suci Ramadan begitu. Karena diantara salah satu yang paling luar biasa dari bulan suci Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ana hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Yang artinya adalah bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sehingga manusia itu mampu membedakan antara perkara yang hak dan juga perkara yang batil, antara perkara yang benar dan juga perkara yang salah. Al-Quran ini adalah sebuah petunjuk, dan Al-Quran itu diturunkannya pada bulan suci Ramadan, sehingga akan sangat merugi bagi kita selaku manusia atau umat muslim pada khususnya ketika kita tidak memuliakan Al-Quran di bulan turunnya Al-Quran itu sendiri. Jadi keutamaan yang pertama atau untuk memaksimalkan dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, yang pertama tentunya adalah membaca kitab suci Al-Quran. Bukan hanya membaca, tapi juga kemudian kita memahami bagaimana isinya. Dan yang terakhir adalah kita mampu mengamalkan apa saja yang dikatakan dan juga dipesankan di dalam Al-Quran itu sendiri. Karena itu adalah upaya pertama ataupun langkah dasar untuk kita sebagai umat muslim dalam memuliakan bulan suci Ramadan adalah dengan memuliakan Al-Quran itu juga. Seperti itu. Oke, baik. Jadi kegiatan atau aktivitas di bulan suci Ramadan adalah yang pertama adalah membaca Al-Quran. Betul ya, sekali. Tapi selain membaca Al-Quran juga bagaimana cara kita untuk bisa memahami isi Al-Quran dan juga bisa merealisasikan dari nilai-nilai yang di dalam Al-Quran seperti itu ya Kak. Oke, setelah itu setelah baca Al-Quran apa lagi nih Kak? Oke, tentunya banyak sekali ya kalau keutamaan kita sebutkan satu persatu. Tapi mungkin ini yang paling bisa untuk kita lakukan. Nah, selain tadi kan yang pertama baca Al-Quran, yang kedua adalah dengan melaksanakan sholat 5 waktu secara tepat waktu dan juga berjamaah begitu. Karena kita kan sudah tidak asing nih dengan sebuah istilah as-sholatu imaduddin, bahwasanya sholat itu adalah tiang agama. Tetapi perlu digarisbawahi bahwasanya tidak semuanya itu mampu melaksanakan sholat dengan tepat waktu, atau mungkin masih merasa berat gitu, apalagi anak muda nih yang banyak distraksinya, dikit-dikit ini pegang HP, ada azan, ini pura-pura nggak denger gitu. Ya kayak gitu ya mungkin ya. Nah, di bulan Ramadan ini kita bisa menyiasati dengan mengutamakan
perkara sholat itu tadi. Mungkin di hari-hari biasa di luar bulan suci Ramadan kita sholatnya masih malas-malasan, tapi kita upayakan di 1 bulan ini, di 30 hari ini atau mungkin 29 hari ini, kita upayakan untuk melaksanakan sholat secara tepat waktu dan juga berjamaah tentunya. Iya, karena bagaimanapun ya, jika kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan tepat secara terus-menerus, maka kita upayakan hanya di 1 bulan ini, di bulan Ramadan ini, di mana pintu surga dibuka dengan selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup dengan serapat-rapatnya, maka kita manfaatkan hal yang luar biasa ini, di kesempatan yang luar biasa ini, untuk melaksanakan sholat, ibadah utama yang kita lakukan sebagai penjembatan antara makhluk dengan pencipta, antara makhluk dengan Khalik, yaitu dengan melaksanakan sholat secara tepat waktu dan juga berjamaah di bulan Ramadan ini, begitu. Oke, jadi selain membaca Al-Quran, memahami dan juga merealisasikan, Betul. juga bagaimana cara kita untuk meningkatkan sholat dengan tepat waktu dan juga berjamaah, Iya, ya Kak tepat ya. sekali. Oke, tadi Kakak sedikit menyinggung nih terkait dengan nuzulul Quran nih, bagaimana nuzulul Quran itu kan diturunkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan nih Kak. Nah, bagaimana sih kan orang-orang nih pada ini ya, pada kayak malas-malasan di 10 terakhir, bahkan ada yang bilang kalau misalnya sholat jamaah itu makin ini Kak, makin mundur, makin ke depan gitu ya Kak ya. Nah, bagaimana cara kita, tanggapan Kakak nih, bagaimana cara untuk meningkatkan bulan suci Ramadan di 10 terakhir bulan Ramadan, di mana ada malam Lailatul Qadar, malam nuzul Quran, seperti itu Kak? Iya, baik. Sebelumnya mungkin begini, antara Lailatul Qadar dengan malam nuzul Quran itu kan sesuatu hal yang berbeda begitu ya. Oke. Karena Lailatul Qadar itu bisa diturunkan oleh Allah itu kapan saja, sekehendaknya begitu. Karena Allah memiliki hak prerogatif kapan ia mampu dan juga kapan ia mau dan juga berkenan untuk menurunkan Lailatul Qadar. Tetapi kalau nuzul Quran kan biasanya diperingati pada malam 17 Ramadan memang, tapi kemudian banyak yang mengadakan peringatannya itu di malam 10 hari terakhir, karena memang itu tadi mengejar untuk bersamaan dengan malam Lailatul Qadar begitu. Tapi tidak ada yang salah sebetulnya. Nah, kemudian yang menjadi catatan di sini adalah kita sebagai umat muslim, karena kita memahami bahwasanya nuzulul Quran, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran, tentunya adalah memuliakan seperti yang tadi kita singgung begitu. Nah, kemudian untuk mengejar Lailatul Qadar itu sendiri bagaimana? Tentunya caranya sangat banyak sekali. Kita diberikan hak secara penuh, kita diberikan kebebasan dan juga pilihan secara penuh untuk menentukan bagaimana kita merawat dan juga menjaga malam-malam kita di setiap bulan suci Ramadan. Karena mungkin memang Lailatul Qadar ini akan turun di 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang kita sendiri tidak akan tahu di manakah letak Lailatul Qadar itu diturunkan. Maka untuk mengejar Lailatul Qadar itu sendiri, seyogianya kita dapat beribadah setiap malam, khususnya ketika sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, maka kita tegakkan lagi amalan-amalan kita. Kita tegakkan lagi ibadah-ibadah kita. Mungkin ketika di bulan suci Ramadan, di awal-awal kita rajin nih terawihnya. Udah masuk 10 hari kedua, udah malas-malasan lagi. Waduh. Itu soft terawih udah semakin maju, karena udah semakin hilang jamaahnya begitu. Nah, jadi ketika sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka kita tegakkan kembali. Karena kita tidak pernah tahu ketika rezeki kita itu datang, maka kita mendapatkan Lailatul Qadar. Di dalam surah Al-Qadr ayat 3 tentunya dijelaskan bahwasanya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah kita dalam satu malam itu dihitung pahalanya 1000 bulan. Ibaratnya seperti ini. Satu malam itu kan hanya 1 hari. 1000 bulan itu kan terdiri dari 1 bulan 30 hari. 30 hari dikali 1000, seperti itu. Dan itu dilipat gandakannya pahala ibadah kita dalam satu malam itu saja. Maka sangat rugi kemudian ketika kita tidak mengejar dan juga berupaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, Kak menyinggung mengenai Lailatul Qadar, baru saja tadi malam guru kami, Abah Kiai Haji Imam Hambali itu dawuh, bagaimana sih kemudian kiat kita untuk meraih malam Lailatul Qadar. Karena kemudian beliau itu mengatakan bahwasanya untuk meraih Lailatul Qadar nih, kalau misalkan yang kita ketahui itu adalah dengan mengejar, memperbanyak beribadah. Misalkan ngaji 1 malam penuh gitu, kemudian sholat 1 malam sampai nggak tidur sampai sahur begitu. Nah, tapi kan kita perlu mengetahui bahwasanya tidak semua orang itu mampu melakukannya. Kadang ada yang masih merasa berat begitu, kadang ada yang masih dituntut dengan pekerjaan sehingga tidak bisa melakukan ibadah secara semalaman begitu. Karena kan banyak nih orang-orang di luar sana
yang sibuk mencari nafkah begitu, sehingga malamnya dia jangankan untuk melaksanakan sholat semalaman, mengaji semalaman gitu, bahkan untuk tarawih saja kadang-kala mereka itu berhalangan karena adanya tanggung jawab yang harus dilakukan. Maka kemudian guru kami itu berpesan, Kiai Haji Imam Hambali, bahwasanya untuk mengejar Lailatul Qadar itu tidak harus dengan melakukan ibadah secara terus-menerus dalam satu malam, tetapi intinya kita tidak melakukan maksiat selama malam itu. Karena rahmat Allah itu kan luas, kasih sayang Allah itu sangat luas. Jadi kita tidak harus melakukan ibadah kemudian kita melupakan urusan dunia. Misalkan kita punya tanggung jawab nih, kita punya pekerjaan, tapi demi mengejar Lailatul Qadar, ya udah kita tinggalkan pekerjaan. Misalkan anak istri kelaparan, begitu, tanggung jawab berserakan demi mengejar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian hal-hal duniawi yang seharusnya menjadi kewajibannya justru ditinggalkan. Nah, itu justru lebih baik kita tetap mengamalkan tanggung jawab kita tetap mencari nafkah misalkan ketika berhalangan untuk beribadah, tapi dengan catatan dalam satu malam kita tidak melakukan maksiat, maka itu sudah dicatat sebagai sebuah kebaikan upaya kita untuk mencari dan juga mengejar Lailatul Qadar. Karena sekali lagi rahmat Allah itu sangat luas, kasih sayang Allah itu tak terbatas, sehingga kita sebagai makhluknya diberikan kelapangan seluas-luasnya untuk meraih Lailatul Qadar itu. Oke, baik, semoga kita bisa sama-sama meraih ya malam Lailatul Qadar. Nah, sedikit menyinggung nih terkait malam Lailatul Qadar, terus bagaimana cara kita untuk meningkatkan ibadah kita malam seharian seperti itu. Nah, tanggapan Kak Nasi sendiri mengenai bagaimana cara kita meningkatkan terus menerus sampai kita itu nggak balance gitu sama urusan dunia sampai sama akhirat gitu. Kakak setuju nggak sih sama hal kayak gitu, kayak terlalu berlebihan gitu loh Kak? Iya, kalau ini tanggapan saya secara pribadi ya. Jadi kalau memang menurut saya pribadi, ya itu seperti yang tadi jenengan bilang, bahwasanya hidup kita itu harus balance. Kita perlu mengingat bahwasanya kita ini hidupnya di mana? Di dunia. Manusia diciptakan di dunia itu diberikan beban dan juga tanggung jawab. Sebagai apa? Khilafah fil ardh. Sebagai pemimpin di muka bumi ini. Jadi secara tidak langsung dengan kita diciptakan, diturunkan di muka bumi ini sebagai anak turun dari Nabi Adam dan juga Ibu Hawa, kita menanggung beban di pundak kita sebagai pemimpin di muka bumi ini, yaitu menjalankan kehidupan di dunia, melaksanakan tugas-tugas dan juga tanggung jawab. Bagaimana sih seyogianya manusia itu hidup di dunia ini? Bagaimana kemudian kita hidup sebagai makhluk sosial yang memahami bagaimana berkolaborasi dan juga bertetangga sesama dengan manusia. Bagaimana kita memanusiakan manusia lainnya. Sehingga jangan sampai kemudian kita melupakan adanya hal dunia yang jelas-jelas ada di hadapan kita, karena kita sibuk mengejar akhirat begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri juga sudah memerintahkan kepada kita selaku hambanya untuk mencari nafkah misalnya. Itu kan juga sebagian dari tanggung jawab kita hidup di muka bumi ini. Jadi jangan sampailah apalagi ketika kita melupakan hal-hal duniawi yang bersifat tanggung jawab, mencari nafkah, menghidupi misalkan istri dan juga anak bagi siapapun yang berkeluarga begitu. Kemudian juga kita bersikap sosial kepada tetangga dan juga saudara-saudara. Bagaimana kemudian kita berkeluarga dan lain sebagainya. Itu kan tanggung jawab. Jadi siogianya hablum minallah kita dapat, hablum minanasnya jika tetap berjalan. Karena bagaimanapun hal yang berlebihan itu tidak baik. Termasuk terlalu giat beribadah hingga melupakan urusan-urusan dunia yang bersifat itu adalah tanggung jawab yang harus kita lakukan seperti itu. Oke, berarti harus balance ya Kak ya, antara urusan dunia, urusan akhirat seperti itu ya. Oke, baik. Kesimpulan yang saya ambil dari narasumber yang sangat inspiratif yaitu memaksimalkan bulan suci Ramadan yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Nah, selain membaca Al-Quran juga bagaimana cara memahami isi Al-Quran dan juga merealisasikan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, dan juga bagaimana cara kita untuk meningkatkan nih sholat kita dengan tepat waktu dan juga berjamaah ya Kak ya. Oke, selanjutnya boleh nih Kak kasih closing statement untuk menutup acara pada sore hari ini. Oke, untuk teman-teman di luar sana, dimanapun kalian berada, jangan pernah berhenti dan juga lelah untuk berbuat baik. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah menurunkan rezeki kepada kita. Siapa tahu di saat kita lagi giat-giatnya beribadah, Allah turunkan rezeki kepada kita. Di saat kita lagi semangat-semangatnya berbuat baik, Allah turunkan rezeki kepada kita. Oleh karenanya, jangan pernah lelah dan juga menyerah untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, baik itu kepada makhluk maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Tuhan tidak menuntut hambanya untuk berhasil, tetapi Tuhan selalu menuntut hambanya untuk tidak berhenti mencoba. Terima kasih.
Boleh nih Kak kita tagline bareng-bareng Supada Radio. Nanti kalau aku bilang Supada Radio, nanti jawabnya For Young Muslim Generation. Oke, gimana tadi? For Young Muslim Generation. Oke. Supada Radio For Young Muslim Generation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.